Profil Desa Sekarteja. Secara geografis, wilayah Desa Sekarteja adalah persawahan dan pemukiman. Secara ekonomi, masyarakat Desa Sekarteja mayoritas bekerja sebagai petani dan mengandalkan hasil tani sebagai penghasilan utama mata pencaharian penduduk. Keadaan sosial masyarakat masih ada ketimpangan sosial karena perbedaan kesejahteraan dalam masyarakat. Kelembagaan di Desa Sekarteja memiliki keberagaman unsur dan dilaksanakan serta dikelola oleh masyarakat setempat. Prasarana dan sarana fisik maupun sosial yang ada di desa masih banyak yang belum terbangun karena kesibukan dalam bertani. Strateginya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan desa dengan cara pelatihan-pelatihan kerja oleh sebagian kelompok masyarakat, terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan, supaya warga memiliki keterampilan untuk menunjang penghasilan warga. Luas desa 228 hektar. Jumlah penduduk total 1095 orang. Jumlah laki-laki 554 orang. Jumlah perempuan 541 orang. Batas wilayah: desa sebelah utara, Desa Bonjok. Desa sebelah selatan, Desa Tegalsari. Desa sebelah timur, Desa Kemujan dan Desa Caruban. Desa sebelah barat, Desa Ori, Kecamatan Kuarasan. Jarak tempuh ke pusat perekonomian 3 km ke kota kecamatan, 25 km ke kota kabupaten. Kami Kepala Desa Sekarteja akan menyampaikan paparan mengenai program inovasi desa Sekarteja. Dalam upaya peningkatan kapasitas desa untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa atau DD secara lebih berkualitas melalui pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa, replikasi atau adopsi kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif. Pemerintah Desa Sekarteja mendukung penuh kebijaksanaan pemerintah, utamanya prioritas pembangunan, dana desa, dan program inovasi desa terkait penanganan pencegahan stunting, bahwa persoalan stunting tidak semata-mata persoalan gizi, kebersihan, dan penyuluhan kesehatan di lingkungan, pembangunan sanitasi dan irigasi permukiman secara sehat sesuai arah kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021, yaitu pengembangan perekonomian daerah menuju agrobisnis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkualitas, yaitu pembangunan yang tepat guna, pelayanan atau pos pelayanan teknologi desa, sarana dan prasarana atau TTG. Salah satu kegiatan yang inovatif adalah produksi aneka alat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Adanya inovasi produk tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat
berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapan kami dengan adanya program inovasi desa akan terciptanya kegiatan masyarakat yang inovatif dan kedepannya akan dapat terdanai melalui dana desa sehingga terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya bengkel milik Pak Iwan Setiawan, yang pertama itu dari pemerintah desa beserta warganya sangat mendukung adanya perbengkelan yang dikelola dan dimiliki oleh Bapak Iwan Setiawan. Untuk itu, dari desa berharap akan mendukung sepenuhnya apa yang akan direncanakan oleh Pak Iwan Setiawan selaku pengelola bengkel ini dengan kemampuan desa yang ada, baik itu melalui dukungan dari atasannya desa, yaitu dari pihak terkait yang nantinya bertujuan memfasilitasi apa yang mereka dibutuhkan oleh bengkel tersebut untuk lebih bisa melayani terutama ini pembuatan alat-alat produk baik di masyarakat ataupun secara umum. Bahkan ini sudah sangat kami sampaikan terima kasih karena apa? Dengan adanya bengkel ini itu banyak sekali alat-alat yang dibuat dan dimanfaatkan serta dibutuhkan oleh warga Sekarteja khususnya di bidang pertanian dan peternakan. Antara lain ada mesin untuk rumput biar hancur, pemotong rumput, juga mesin-mesin traktor, mesin penggiling padi, dan mesin rontok padi. Ini benar-benar dirasakan oleh warga masyarakat Sekarteja secara umum. Sehingga sekali lagi pemerintah desa Sekarteja akan mendukung dan membantu apa yang mereka butuhkan, terutama ini masalah perizinan dan lain-lain yang kesemuanya bisa mendukung memperlancar bengkel tersebut. Saya Saifun Mustafa sebagai Ketua Kelompok Delta Sidat dari Desa Sidaluhur, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Untuk saat ini saya sendiri itu baru punya kolam sekitar 54 kolam. Itu ada separuh yang
28 kolam itu kolam bulat, yang sisanya itu kolam persegi. Kalau untuk budidaya sidat itu paling bagus ya menggunakan kolam yang persegi. Soalnya kalau persegi kita cukup hanya menggunakan enceng gondok saja tanpa menggunakan biaya lain-lain. Tapi kalau menggunakan kolam bulat, otomatis kita masih penambahan seperti aerator, terus listrik, itu juga perlu biaya yang sangat banyak lagi. Jadi lebih bagus itu emang kalau untuk kolam fiber itu memang kalau untuk menguras itu tidak boleh digosok dengan seperti waring, itu tidak boleh, masalahnya dia nanti menimbulkan bahan kimianya lagi. Tapi kalau menggunakan kolam bulat walaupun itu semen, balehu, itu digosok itu enggak masalah. Dari pemula saya seorang petani penangkap sidat. Berhubung di Kebumen itu belum ada pengepul, akhirnya saya mencari petani penangkap teman-teman saya untuk menangkap sidat sebanyak mungkin dan nanti disetorkan ke saya. Akhirnya saya sendiri itu mencoba untuk budidaya secara alami. Jadi saya budidaya itu mencari sendiri atau tidak. Jadi kita hanya menggunakan enceng gondok. Itu juga prosesnya lama, selama 3 tahun. Selama 3 tahun kita mencari untuk budidaya sidat yang sangat sempurna, efektif, dan tidak ada budidaya sidat di Kebumen yang seperti ini. Kalau saat ini sudah berjalan sekitar 5 bulan kita budidaya itu perjanjian seperti MOU. Satu dengan Banjarnegara, yang kedua Wonosobo, yang ketiga itu Kulon Progo. Itu dalam per bulan daerah Kulon Progo itu saya harus mengirim bibit sidat itu paling sedikit itu 2 kintal. Itu khusus untuk Kulon Progo, dan untuk Wonosobo sendiri itu per bulan itu harus 3 kintal. Untuk budidaya sidat yang menggunakan sistem alam itu memang harus menggunakan satu bahan bakunya itu ada genteng perpus atau pralon. Yang kedua itu enceng gondok, dan enceng gondok itu tidak boleh full satu kolam, paling enggak itu nanti 1/4 dari ukuran kolam itu. Masalahnya kalau full, kalau siang hari memang sidat itu enceng gondok itu mengeluarkan oksigen, tapi kalau malam hari itu enceng gondok itu pasti mengambil oksigen. Jadi yang paling bagus kalau untuk penataan enceng gondok itu diambil 1/4 dari kolam tersebut. Dan kalau untuk ketinggian air itu paling bagus cuma 35 cm, tidak boleh lebih. Itu kalau paling 35 cm paling bagus. Dan untuk ngasih makan sidat saya menggunakan pasta atau sake ya. Dan pemberian makan itu saya cukup satu hari itu sekali tiap sore jam 5. Saya Trihandoyo, Kepala Desa Sidoluhur, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Awal mulanya Desa Sidoluhur ini banyak warga yang membudidayakan atau budidaya ikan gurame, yaitu tahun 2013. Kemudian setelah ditemukan alat untuk menangkap sidat yaitu telik, maka warga kami mulai beralih profesi menjadi nelayan pencari sidat, yaitu mulai tahun 2014. Kemudian dari tahun ke tahun warga kami ini selalu terus berusaha untuk mencari sidat, sehingga timbullah inisiatif untuk mendirikan kampung sidat. Harapan saya ke depan itu petani semakin banyak dan stok sidat di Kebumen itu bisa mencukupi kebutuhan untuk keluar Kebumen. Itu harapan dari saya.
Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bapak Mulyono sebagai pemandu Bukit Samudra Purba Wagir Sambeng. Bukit Samudra Purba sejak lama untuk penelitian mahasiswa seluruh Asia dan para asing seluruh dunia. Ada di sini, ini kawasan Bukit Samudra Purba Wagir Sambeng. Jadi adanya di Wonotirto. Ini untuk pertama ini di sini konon ceritanya ini dasar laut. Karena lautnya menggigis, jadi ada penampakan batu namanya Batu Rijang. Batu Rijang itu sudah terkenal se-Asia lah ya, mancanegara. Selain Indonesia sudah terkenal untuk pelajaran geologi pertambangan. Jadi mahasiswa seluruh Asia belum lulus kalau belum praktek di Bukit Samudra Purba sini. Yang adanya Batu Rijang di sini, adanya dulu dari dasar laut. Mari adik-adik kita tunjukkan Batu Rijangnya. Dek, ini yang namanya Batu Rijang. Batu Rijang itu mengandung, di dalamnya mengandung fosil radius klaria, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harusnya dengan pakai alat penglihatan. Dari meteorit dari LIPI itu adanya di dalam. Ini berarti batu sudah jadi fosil karena sudah ribuan tahun yang lalu, jadi sudah bentuk fosil. Ini fosilnya ada di dalam ini, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Fasilitas apa aja yang sudah tersedia untuk mendukung pariwisata ini, Pak? Pertama baru dirintis, musola sudah ada, dan listrik, dan sebagian ada kamar mandi 2 titik. Mari kita tunjukkan arah praktek dosen dan mahasiswanya di sebelah situ. Dek, di sini mahasiswa se-Asia praktek di sini dengan dosen-dosennya melihat batu-batu Rijang yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Andrianto sebagai Kasih Pemerintahan di Desa Wonotirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Di Desa Wonotirto terdapat situs batu yang disebut Wagir Sambeng. Situs Wagir Sambeng di Desa Wonotirto masuk dalam Geopark Karangsambung Karangbolong. Situs tersebut sudah lama sebagai bahan penelitian mahasiswa dari LIPI
Karangsambu. Harapan kami dari pemerintah Desa Wonotirto dengan adanya situs Wakir Sambung tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wonotirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Amin dari Pokderwis dan Explore Desa Sendang Dalem, Kecamatan Baturejo. Di sini saya akan menerangkan beberapa potensi yang ada di Desa Sendang Dalem. Yang pertama adalah Festival Rayang atau yang pertama dikenal dengan Pasar Sendal. Pasar Sendal berawal dari sekitar 4 bulan yang lalu, yaitu tahun baru 2019. Itu diawali dari pelatihan dari Dinas Dispora Wisata yang mengadakan sebuah pelatihan menjadi EO di pariwisata tiap Pokderwis di Kabupaten Kebumen. Dari situ kita mengonsep sebuah acara kecil karena kita berawal dari Pokderwis yang memiliki keinginan besar untuk mengangkat inovasi desa.
Jadi konsep dari pemuda-pemuda Desa Sendang Dalem dan ada pemudinya juga, dan kita menjadi satu forum Pok Darwis. Konsep dari Festival Rayang ini adalah kita selain mengangkat budaya daerah dan juga karya seni daerah kita juga membuat inovasi yang unik, yaitu dengan sistem jual beli menggunakan kayu. Kayu itu kita disebut dengan dukai. Satu dukai itu bernilai Rp2.000. Dan kita untuk beberapa kali event yang kita laksanakan, alhamdulillah pengunjung kita lumayan membludak. Untuk event yang terbilang baru, kita anggap ini kesuksesan yang lumayan baik dan atau awal yang baik, karena di setiap event yang kita lakukan, walaupun itu tanpa acara seni budaya, pengunjung lumayan membludak dan penjualan kita selalu baik dan meningkat. Walau setiap acara ini dilaksanakan tiap minggu wage, dan alhamdulillah kita selalu mengantongi penjualan di atas 3 juta atau 5 juta. Dan selain kita berniat untuk berjualan produk-produk dari Desa Sendang Dalem, kita juga mengangkat sebuah mainan tradisional yang sudah mulai hilang di saat ini. Kita alhamdulillah bisa membuat beberapa mainan-mainan yang selain untuk menjaga budaya, kita juga untuk salah satu atraksi di Festival Rayang tersebut. Acara event ini juga bisa dikunjungi dari mulai anak-anak sampai orang tua, yang orang tua itu bisa bernostalgia dengan makanan-makanan yang sekarang sudah mulai jarang ditemui. Ibu-ibu muda kita juga bisa ada acara senam pagi, dan anak-anak bisa bermain mainan tradisional, dan remaja-remaja bisa nongkrong-nongkrong di situ, dan orang tua menikmati makanan-makanan tradisional. Ada waktu-waktu tertentu kita juga mengadakan event lain, yaitu acara festival mancing. Yaitu biasanya pengunjungnya bahkan dari luar Kebumen, kebanyakan Wonosobo, Purworejo. Terus kita juga ada saat-saatnya kita memiliki event-event yang terjadwal atau acara-acara hiburan yang terjadwal. Lokasi kita juga sangat strategis, yaitu di antara sungai dan di bawah Gunung Rayang. Itu buat foto sangat baik, hanya beberapa kendala kita karena bangunan ini masih baru, juga pohon-pohonnya masih belum rimbun, jadi suasana masih agak lumayan panas. Biasanya pengunjung lebih suka datang pagi hari sebelum jam 7, sehingga menikmati suasana pagi yang asik sambil jogging di sekitar bantaran kali Badekolan. Harapannya acara ini bisa bermanfaat untuk warga sekitar dan menjadi kebanggaan desa kita, dan insya Allah menjadi daya tarik wisatawan. Dan harapan kami dari Pok Darwis Sendal Explore, ini menjadi suatu event yang kedepannya menjadi event yang besar dan menjadi kebanggaan desa kami dan Kecamatan Paturso, dan khususnya Kabupaten Kebumen yang sedang gencar-gencarnya membangun pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari pemerintah Desa Sendang Dalem. Yang pertama mengucapkan terima kasih pada tim TPID dari Kecamatan Paturso yang telah berkenan mengangkat potensi yang ada di wilayah Desa Sendang Dalem. Dari pemerintah desa hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Maka dengan inisiatif dari para dari pemuda, Karang Taruna dan semuanya yang bekerja sama bersinergi dengan pemerintah desa untuk bisa mewujudkan cita-cita Desa Sendang Dalem yang lebih maju, makmur, sejahtera tentunya. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Pok Darwis yang dalam hal ini di bawah naungan BUMDes. Maka untuk tahun ini kita mencoba menganggarkan dari APBDes, baik yang melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, maupun yang secara langsung ke Pok Darwisnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa untuk mengembangkan Desa Sendang Dalem lebih maju lagi. Untuk tahun 2019 kita anggarkan di APBDes jumlah 60 juta dan akan digunakan
di wisata Desa Sendang Dalem, salah satunya untuk mungkin nanti memenuhi kebutuhan di pasar layang. Dan selanjutnya kami serahkan semuanya kepada pengurus Pokdarwis maupun Pasar Merayang yang telah saya lihat selama ini begitu semangat dan antusias untuk membangun Desa Sendang Dalem. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan, selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapa ke Kang? Lagi dangir jal kue kayak ngapa Kang budine Kang? Karena ya susah lah di sini cari makan, payah untuk karena lebih keperluan anak sekolah, terus apa keluarga lah ya, kebutuhan anak-anak lah. Sudah lama lah sampai anak kecil-kecil sampai besar ya 30 tahun lah. Sekali masak berapa kilo Bu kira-kira Bu? 15 kilo. 15 kilo untuk sekali masak ya? Iya. Berapa lama Bu untuk memasaknya? Ya 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam ya. Baik, setelah selesai diangkat, kemudian itu ada urat-urat singkong, itu bagaimana Bu di tengah-tengah? Diambil itu, dikumpulkan. Dikumpulkan. Berarti tidak masuk dalam penumbukan ya Bu? Enggak masuk. Untuk penumbukan butuh waktu berapa lama Ibu? Ya, antara 2 jam lah. 2 jam sambil istirahat ya Bu ya? Istirahat. Oke. Untuk jenis singkongnya sendiri itu jenis singkong yang bagaimana Bu? Jenisnya singkong itu yang bagus itu macam itu. Oh, yang empuk gitu ya Bu? Ya, yang mempur lah. Yang mempur bahasa Jawane ya. Untuk yang membantu proses pembuatan cantor atau opak ini butuh berapa tenaga ini Bu? 4 orang untuk sekali proses masak nggih. Kira-kira jadi berapa Ibu? Setiap 15 kilo itu jadi berapa opak itu? Pokoknya kalau 30 kilo ya 4.000 lah. 4.000 opak ya Bu ya? Oke. Terus untuk bahan dan bumbunya apa aja Ibu? Cuma pakai garam. Pakai garam saja, nggak ada lain-lain misalnya pengawet atau penyedap, Bambang, hanya garam saja ya Bu ya. Oke. Dari misal proses pembuatan itu tahan berapa lama Bu? Kira-kira dari proses ini sampai kering itu butuhkan berapa Bu? 3 hari. 3 hari ya. Oke, 3 hari. 3 hari jadi untuk bisa dikonsumsi ya Bu ya. Bisa dijual. Iya, bisa dijual. Untuk ketahanan Ibu misalnya sampai tahan berapa bulan misalnya dari opaknya itu sendiri? 1 bulan lebih mungkin ya Bu ya. Artinya tidak kadaluarsa Ibu nggih.
dari pemerintah desa tentunya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan dari masyarakat ini, karena salah satu dari hasilnya tentunya untuk menambah penghasilan dari warga yang utamanya melaksanakan kegiatan tersebut. Dari pelatihan dan juga tentunya fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat tersebut, dan upaya kita tentunya untuk mendorong bagaimana masyarakat itu bisa memproduksi dengan baik, dan tentunya karena harga di penjualannya ini tentunya masih minimal, dari keuntungan sudah terlalu rendah. Tentunya kita berharap bahwa nantinya kita akan membantu terkait dengan produksi, dan dari awal produksi sampai pengemasan itu kita buat untuk yang lebih baik. Walaupun nilainya belum maksimal, tapi setidaknya ini sudah menambah penghasilan dari masyarakat, utamanya yang melaksanakan pengrajinnya, utamanya sudah menambah penghasilan walaupun belum maksimal. Untuk mencukupi kebutuhan air, kita sudah mengupayakan dengan mengangkat dari sumber mata air dengan satu pompa, mesin pompa yang jaraknya cukup jauh, memang sekitar 700-an meter sampai bak penampungnya, dan untuk sementara sampai saat ini masih mencukupi kalau hanya untuk kegiatan produksinya. Untuk PRT kita sudah diberikan izin, dan di tahun 2017 PRT keluar, tahun 2018 kita juga sudah diberi sertifikat halal. Harapan kepada para pengrajin tentunya untuk lebih meningkatkan kegiatan, dan kalaupun ada keluhan bisa disampaikan kepada pemerintah desa, dan semoga dari desa bisa memenuhi apa yang menjadi harapan dari para pengrajin opak tersebut. Salam inovasi, salam germas, sehat, bugar, produktif, anti stunting itu penting. Isu stunting di Kabupaten Kebumen saat ini sedang marak dibicarakan. Nah, bagi Anda yang belum tahu apa itu stunting dan apa cara pencegahannya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Stunting atau kerdil adalah keadaan gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kekurangan energi kronis, terutama pada 1000 hari kehidupan. Stunting dapat dicegah dengan perbaikan gizi dan sanitasi. Perbaikan gizi kita dapatkan dari ASI, MPASI, dan imunisasi. Untuk sanitasi, kita bisa perbaiki dari STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Cegah stunting itu penting. Untuk ibu balita yang ada di rumah, saya akan menjelaskan tentang pencegahan stunting. Yang pertama adalah dengan cukupi gizi. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, ini adalah isi piringku, di mana ibu-ibu di rumah bisa mendapatkan ini secara mudah dan tidak mahal. Yang pertama, untuk menu pada balita itu harus ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Kemudian selanjutnya lengkapi dengan imunisasi. Silakan datang ke posyandu setiap bulan. Kunjungan minimal adalah 8 kali per tahun. Di sana, ibu bisa memantau pertumbuhan anak-anak Anda untuk mengetahui atau mendeteksi secara dini apakah anak Anda termasuk stunting atau normal. Yang terakhir
terakhir adalah perbaiki sanitasi. Kita mulai dari yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, lakukan cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Selanjutnya, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga, dan yang terakhir adalah penggunaan air bersih. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif, cegah stunting, itu penting. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif, cegah stunting, itu penting. Dengan adanya penjelasan yang telah kita sajikan tadi, maka mari kita sama-sama mencegah stunting di Kabupaten Kebumen, khususnya di wilayah Kecamatan Sadang. Ini harapan kami di Kecamatan Sadang, ini program harus kita dukung, kita laksanakan sebagaimana ketentuan yang sudah ada. Nah, ketentuan itu tentunya kita awali dengan adanya pembentukan kader pembangunan manusia dan rumah desa sehat. Ini dua komponen ini yang nantinya akan mendukung terkait dengan penanganan stunting yang harus kita lakukan secara bersama-sama di lintas sektoral. Nah, lintas sektoral sendiri nanti ada dari bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, maupun dari unsur dari pihak pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Desa Wonosari, tepatnya di Posyandu Bougainville, Desa Wonosari, Kecamatan Sadang. Di sini balitanya ada yang mengalami stunting dan gizi kurang. Dari kami selaku bidan desa, kami melakukan beberapa upaya. Itu yang pertama yaitu pengukuran tinggi badan itu secara rutin di setiap posyandu. Terus yang kedua, penyuluhan gizi yang beragam. Untuk semua balita di sini. Yang ketiga itu kita melakukan kunjungan rumah bagi balita gizi kurang dan gizi buruk. Selanjutnya pemberian makanan tambahan. Jadi setiap ibu hamil itu juga dapat pemberian makanan tambahan berupa susu ibu hamil. Untuk balita kita ada bubur, ada buah, kemudian kadang-kadang kami berikan biskuit untuk semua balita. Dan untuk balita yang gizi kurang dan stunting selalu kita berikan vitamin dan susu untuk balita. Demikian kegiatan Posyandu yang kita lakukan di Posyandu Bougainville, Desa Wonosari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.